Hai pemirsa, bersama saya kembali Ira Porjan YouTube channel. Di video saya hari ini saya akan berbagi tips tentang homemade bumbu racikan sendiri serta cara penyimpanannya. Yuk pemirsa ikuti ada bumbu apa saja yang akan saya racik hari ini dan bagaimana cara penyimpanannya. Pemirsa, ternyata hari ini saya akan membuat 8 jenis bumbu racik buatan sendiri. Dan jika pemirsa ingin tahu ada bahan-bahan apa saja yang saya gunakan, yuk pemirsa tonton video saya sampai selesai agar pemirsa tahu tentang bahan-bahannya dan juga tentang cara penyimpanannya. Ini dia pemirsa, semua bumbu racik yang akan saya buat hari ini. Ada 8 jenis, yaitu di sini ada bumbu tom yum, kemudian ada bumbu kari bersama dengan kari bubuknya. Ini lalu ada bumbu rendang, kemudian ada bumbu sate, ada bumbu pelecing ayam, ada bumbu soto, ini ada bumbu opor ayam, lalu ada bumbu rajang. Nah, sekarang akan saya sebutkan satu persatu jenis bahan-bahan yang akan saya gunakan. Yang pertama akan saya sebutkan bumbunya. Di sini bumbu ayam rajang atau rajang ayam, ada daun salam, ada daun jeruk, ada batang serai, ini sebagai bahan cemplungan. Kemudian bumbu yang akan saya haluskan nanti ada bawang putih, ada bawang merah, cabai merah, cabai rawit, kemudian ada ketumbar, ada lada, ada kunyit, dan juga bawang merah serta lengkuas dan sedikit jahe. Nah, itu dia pemirsa bumbu-bumbu yang saya gunakan untuk bumbu rajang. Yang kedua, ada bumbu opor. Di sini pemirsa lihat bahan cemplungannya, yaitu saya menggunakan daun salam. Kemudian bumbu yang akan saya haluskan di sini ada cabai merah besar, ada cabai rawit sesuai selera, kemudian ada kapulaga, ada lada, ada ketumbar, bawang merah, bawang putih, ada terasi, kemudian ada lengkuas secukupnya dan juga kunyit serta kemiri. Nah, itu bahan yang tadi saya sebutkan, semuanya akan dihaluskan, dan yang ini bahan cemplungannya. Bumbu yang ketiga yaitu bumbu soto. Untuk bahan cemplungan saya menggunakan daun salam dan juga daun jeruk nipis. Kemudian bumbu yang akan saya haluskan di sini ada kunyit, ada lengkuas, kemiri, bawang putih, ada cabai lempuyang, dan juga ketumbar. Bumbu pelecing ayam, di sini ada tomat, cabai rawit secukupnya atau sesuai selera, kemudian ada cabai merah besar, ada bawang putih, ada terasi, ada cabai lempuyang, dan juga bahan cemplungannya saya menggunakan daun jeruk nipis. Lalu bumbu sate. Bumbu sate ini bisa digunakan untuk sate ayam ataupun sate ikan. Semua bahan-bahannya akan saya haluskan, yaitu ada lengkuas, bawang putih, kemiri, sedikit pala, ada lada, dan juga cabai lempuyang. Ini ada bumbu rendang. Bahan cemplungannya yang saya gunakan yaitu daun salam, batang serai, kemudian bumbu yang akan saya haluskan yaitu bawang merah, bawang putih, kemiri, lada, ketumbar, kapulaga, ada lengkuas, kunyit yang akan saya bakar nanti, kemudian ada jahe, ada cabai merah besar. Untuk bumbu kari, di sini bahan yang akan saya jadikan bahan cemplungan yaitu daun jeruk, ada daun salam, daun serai atau batang serai, Kemudian bumbu yang akan saya haluskan di sini ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada cabai merah besar,
ada kunyit, jahe, sedikit kencur, kemudian bumbu yang akan saya tambahkan tentunya curry powder. Dan yang terakhir sekarang untuk bumbu tom yum. Ini semua bumbu tom yum bahan cemplungannya yaitu daun salam, daun jeruk, dan juga batang serai. Kemudian bumbu yang akan saya haluskan, bumbu tom yum yang akan saya haluskan, di sini saya menggunakan cabai merah besar, ada cabai rawit secukupnya, lalu ada gula merah, ada lengkuas, kemiri, dan juga bawang putih. Nah, itu dia pemirsa, saya sudah sebutkan satu persatu jenis bumbu atau bahan-bahan yang saya gunakan hari ini. Dan sekarang akan saya haluskan bumbu halusnya, dan kemudian untuk bahan cemplungan akan saya sisihkan. Yang pertama akan saya haluskan yaitu bumbu pelecing ayam, karena dia yang tidak menggunakan kunyit, jadi biar tidak tercampur rasanya, jadi saya haluskan bumbu pelecing ayam terlebih dahulu. Ini saya masukkan bumbu-bumbu yang akan saya haluskan. Untuk bahan cemplungannya saya sisihkan saja. Lalu akan saya tambahkan sedikit air. Sekarang akan saya haluskan bumbu kari. Ini tadi saya sudah sebutkan. Tadi saya lupa nyebutin, ini saya tambahin ketumbar sama jinten. Semua bahan cemplungan disisihkan terlebih dahulu. Pemirsa, di sini pemirsa lihat agar bumbu yang satu dengan yang lain tidak campur rasa. Jadi setiap kali saya memblender bumbunya, saya bersihkan blendernya, ya. Dan sekarang bumbu berikutnya akan saya haluskan yaitu bumbu tom yum. Untuk bahan cemplungan saya sudah sisihkan. Masukkan air. Nah, pemirsa, haluskan semua bahan-bahan yang akan dihaluskan dan sisihkan semua bahan-bahan untuk bahan cemplungannya. Sekarang bumbu yang sudah saya haluskan tadi akan saya goreng satu persatu. Di sini saya sudah panaskan minyak. Dan yang pertama akan saya goreng yaitu bumbu pelecing ayam. Untuk bahan tambahan seperti garam, masako, atau gula nanti akan saya tambahkan jika saya akan menggunakan bumbu ini. Dan saya masukkan bahan cemplungan. Bumbu pelecing ayam saya sudah matang dan akan saya tuang lagi ke tempatnya yang tadi.
agar saya tidak keliru. Penggorengannya sudah saya bersihkan, dan sekarang akan saya tuangkan minyak untuk menggoreng bumbu berikutnya. Yang kedua yaitu bumbu tom yum. Tumis bumbu sampai harum dan matang, baru dimasukkan bahan cemplungannya. Sekarang akan saya masukkan bahan cemplungannya. Tom yum menggunakan banyak bahan cemplungan, khususnya pada serai dan juga daun salam. Tom yum saya sudah matang dan sekarang akan saya sisihkan. Bumbu berikutnya akan saya goreng. Tumpahkan minyak terlebih dahulu. Kemudian bumbu kari yang akan saya goreng berikutnya. Saya masukkan. Sekarang akan saya masukkan kari bubuknya. Bahan cemplungan yang lain. Bumbu kari saya sudah matang. Sekarang akan saya sisihkan. Kemudian akan saya lanjutkan dengan menggoreng bumbu yang berikutnya. Sekarang bumbu raja. Goreng sampai semua bumbu halusnya habis. Ini dia homemade bumbu racik buatan sendiri, sudah selesai saya goreng. Dan sekarang akan saya tunggu dingin, baru akan saya masukkan ke tempat penyimpanannya atau ke wadah. Ini dia homemade bumbu racik buatan saya. Hari ini sudah jadi. Dan saya sudah masukkan ke toples, serta sudah saya kasih nama. Dan sekarang akan saya masukkan ke freezer. Tapi jika pemirsa menggunakannya langsung, bisa ditaruh di kulkas. Ya, semoga tips atau cara membuat bumbu racik sendiri serta cara penyimpanannya bermanfaat untuk pemirsa semua. Terima kasih sudah nonton video saya sampai selesai, dan sampai jumpa pada video saya yang berikutnya.